Bukan hanya sebagai kota industri, Karawang di satu sisi mempunyai sejarah yang cukup kelam untuk kita ketahui dan kita kenang. Pejuang yang sudah memperjuangkan kemerdekaan tidaklah sepatutnya kita lupakan. Sebaiknya harus kita kenang dan kita abadikan. Kenapa pejuang pada waktu itu yang diambil Desa Rawagede? Karena apa? Karena di Desa Rawagede sangat strategis, mungkin dihimpit oleh 5 kabupaten, Rengas Dengklok, Karawang, Cikampek. Karena para pejuang ketika pada waktu itu yang dibutuhkan oleh mereka itu transport jalan. Kami, para pejuang yang ada di Desa Rawagede pada waktu itu, kedatangan salah satu pejuang, utusan Pak Mayor Lukas Kustario, mau ngejemput kami, kata mereka. Yang ada, pejuang yang ada di Rawagede. Beliau mau ngejemput kami, mau diajak nyebrang Citarum, lewat Desa Sukatani, akan menggempur musuh yang ada di daerah Bekasi. Berjalannya waktu, hujan sangat deras di desa kami, kata mereka. Bahkan mungkin menurut mereka, kali yang membelah kampung kami antara Dusun 1 dan Dusun 2 ketika pada waktu itu sangat banjir. Akhirnya habis kedatangan sekitar jam 10 pagi, menunggu kami jam 3 sore. Tapi yang nama Pak Mayor Lukas belum juga datang menjemput kami. Kami pada waktu itu, kata mereka, kami tak putus asa. Tetap kami menunggu dan menunggu. Karena mendengar kami mau diajak, mau nyerang markas musuh yang ada di Bekasi. Kata mereka, kami siap. Akhirnya, ketika pada waktu itu juga, kami, kata mereka, diketahuilah oleh mata-mata Belanda. Rencana kami, persiapan kami ketika pada waktu itu diketahui oleh mereka. Bahkan pengkhianat kami, beliau langsung melapor kepada para penjajah, kata mereka, bahwa beliau mengatakan kepada para penjajah, yang kamu cari begundal Karawang yang nama Pak Mayor Lukas malam ini ada di Rawagede, kata mereka. Padahal Pak Mayor Lukas mau ngejemput kami, mau ngajak kami akan menghancurkan markas musuh yang ada di Bekasi. Tetapi si pengkhianat lebih dulu mengatakan kepada para penjajah bahwa di Rawagede sekarang jadi markas pejuang. Maka dengan itu beliau karena mengatakan begundal Karawang yang kamu cari pun ada di Rawagede,
dan bermarkas di Rawagede, maka desa kami di bumi hanguskanlah pada malam itu. Penjajah pada waktu itu begitu mendengar orang yang mereka cari, yang bernama Pak Mayor Lukas ada di Rawagede, antusias beliau membumi hanguskan Rawagede. Karena dengan macam cara beliau ketika pada waktu itu, Pak Mayor Lukas sebetulnya disayembarakan sebuah oleh mereka. Siapa saja yang bisa membawa begundal kerawang di hadapan kami, kata penjajah, hidup atau mati, ketika pada waktu itu akan kami beri hadiah, kata mereka. Tetapi walaupun memang penjajah sudah menyayembarakan, semua tidak merespon mereka. Maka mereka akhirnya membabi buta sendiri. Begitu mendengar ada di Rawagede, Rawagedelah di bumi hanguskan. Ketika para pejuang ketika pada waktu itu sedang tidur, jam 4 subuh beliau datang ke sini. Diletter olah Rawagede pada waktu itu. Kemungkinan ada sebagian warga yang aktivitasnya ke tani, beliau mau keluar dari rumah mau ke ladang, dihadang oleh mereka. Anda nggak boleh masuk ke Rawagede, masuk, kata mereka. Akhirnya mungkin yang tadinya mau aktivitas masuk lagi ke kampung Rawagede. Masuklah para penjajah ketika pada waktu itu, kata mereka. Akhirnya beliau dikumpulkan pada waktu itu. 20 orang, 30 orang. Ditanya sama mereka, mana yang ada Pak Mayor Lukas Pustaka. Akhirnya beliau bungkam semua. Beliau tidak berbicara, walaupun ditanya ujung senjata di kepala, beliau mengatakan saya tidak tahu. Tetapi padahal mereka tahu sebetulnya. Tapi mereka tidak mau jadi pengkhianat. Kami tidak tahu. Akhirnya hilanglah kesabaran penjajah pada waktu itu. Dibantailah warga kami pada waktu itu. Satu-satunya tempat yang bisa, kata mereka, bisa menyelamatkan diri kita, itulah adalah Kali Rawagede. Karena Rawagede ketika pada waktu itu habis hujan, banjir. Banyaklah beliau yang lari ke situ, para pejuang ketika pada waktu itu. Hampir 200 orang yang masuk, yang ngumpet di Kali Rawagede. Tetapi ketika pada waktu itu penjajah bawa anjing pelacak segala, kata mereka. Akhirnya para pejuang yang ada di kali terdeteksilah oleh mereka. Akhirnya Belanda nyisir sisiran kali. Akhirnya ada anjing menggonggong. Muncullah para pejuang, dibantailah dia di sana. Maka dalam satu hari Selasa 9 Desember 1947, para pejuang yang ada di desa kami 431 orang. Kemungkinan salah satu komandan batalion dari Siliwangi yang bernama Pak Tarmadi. Kemungkinan beliau pada waktu itu mendengar peristiwa tragedi Rawagede ya. Akhirnya tahun 95 beliau berkunjung ke Rawagede pada waktu itu.
beliau berkunjung ke Rawagede karena pada waktu itu saksi hidup ketika tahun 95 masih banyak, diketemukanlah dengan para saksi hidup. Tahun 96 selesai bangunan monumen ini. Inilah atas kedatangan Pak Tayo Tarmadi ke desa kami satu kebanggaan beliau datang ke Rawagede, membuatkanlah cindera mata tanda kehormatan kepada para pejuang yang ada di desa kami. Mungkin filosofinya ngambil dari anak tangga 17, piramidnya ada 4, tingginya 5 meter, bangunan persegi 8. Itu filosofinya yang melambangkan hari kemerdekaan 17.845. Kalau relief yang ada di sebelah barat sama timur itu cuma menggambarkan ketika zaman dulu. Kenapa? Yang ada di makam pahlawan ayat 181 orang. Sebetulnya ketika pada hari Selasa 1947 jumlah keseluruhan 431 orang, yang 250 orang dikemanain. Ketika pada waktu dulu, karena banyak para pejuang yang betah di desa kami, maka banyaklah yang terbantai di sini yang tidak dikenali oleh kami. Kami bukan tidak menghargai kepada pahlawan, kata mereka. Karena satu rumah di Rawagede ada yang punya mayat sampai 2, ada yang 3 orang. Satu rumah. Sedangkan yang menguburkan ketika pada waktu itu hanya kami seorang perempuan, kata mereka. Maka sisanya kami tidak terurus. Bahkan ada yang di kali, 200 lebih yang terbantai di kali. Makanya hanyutlah orang mereka. Ada sebagian mungkin yang tidak hanyut, ada yang nyangkut dan lain sebagainya. Kami hanya seorang perempuan, kata mereka. Ampuni kami, kata mereka. Karena tidak sampai terawat semua di makam pahlawan Sampurnaraga. Maka sampai ada puisi Kerawang Bekasi di atas. Di pertengahan puisi Kerawang Bekasi ada tulang-tulang berserakan. Itu kebetulan ketika pada waktu itu tragedinya di Rawagede yang tidak terurus, yang tidak dikenali oleh warga Rawagede. Relief yang ada di belakang makam pahlawan Sampurnaraga itu menggambarkan ketika pada waktu dulu sedang menunggu jemputan Pak Mayor Lukas Kustario. Persiapan mereka itu sampai seperti itu loh, antusiasnya. Karena beliau ingin berjuang ikut dan Pak Mayor Lukas. Tetapi mungkin tadi sudah diceritakan sampai jam 3 akhirnya mungkin beliau belum juga datang mau ngejemput kami, akhirnya beliau pada tidur ya. Itu menceritakan seperti itu. Sangat antusias ketika menunggu Pak Mayor Lukas pada waktu itu. Makanya di sana ada bacaan, esa hilang 2 terbilang. Itu moto seorang pejuang loh. Kata mereka, kita esa hilang 2 terbilang. Walaupun kata mereka kami sekarang mati 1, nanti tumbuh perjuang yang 1000 pejuang yang akan datang. Makanya kalau esa hilang 2 terbilang, hilang 1 tumbuh 1000.
kondisi makam dan monumen dirawat, mungkin lihat sendiri ya. Mungkin keadaan, mungkin bisa, mungkin dengan mata kepala sendiri bisa melawat. Karena kami menjaga, merawat betul-betul biar nanti dikenang sampai anak cucu kami. Kalau jadwal ya memang dibagi tugas, karena kami warga Rawagede merasa tanggung jawab. Semua warga. Kalau memang ini nanti lagi sakit, udah nanti kami yang nyapu. Kami yang menjaga dan merawat. Karena kami merasa satu kebanggaan buat diri kami, karena satu-satunya di Kabupaten Karawang yang punya makam pahlawan Sampurnaraga, termasuk mungkin ada monumen, cuma desa kami aja. Kami sebetulnya sangat prihatin ya, kalau memang pertanyaan kok kenapa nggak tersohor seperti monumen-monumen yang lain. Karena apa? Mungkin yang ada di lubang buaya, karena itu para pejabat tinggi ya, ketika pada waktu itu zaman PKI yang diculik, ya kemungkinan karena pejabat tinggi ya pasti kemungkinan ya karena memang namanya seorang pejabat ya pastilah tenar. Kalau ini cuma warga lokal, kemungkinan barangkali alah itu mah ya cuma warga biasa lah, mungkin gak begitu dihargai. Tetapi kami mohon tanpa mereka, seluruh warga Indonesia, tanpa mereka kita gak bakalan enak hidup berdiri seperti ini. Hargailah perjuangan mereka, karena mereka lah ketika pada waktu yang bisa mengusir si penjajah, dan beliaulah sampai negara kita sekarang sampai merdeka. Jadi dari orang tua memberitahukan bahwa dulu tuh terjadinya begini. Jadi walaupun kita yang muda-muda dalam artian yang tidak mengalami itu sudah, kalau orang Sunda bilang mang, jadi sudah nggak sabiwir hiji lah gitu istilahnya. Jadi sudah pada tahu anak-anak juga gitu. Kebetulan saya warga di sini. Dulu sebelum ada monumen ya, kan pertama kan dari sini Sampurnaraga pahlawan. Kebetulan dulu waktu saya masih SD, itu kakek saya yang mengelola atau mengurus lah istilahnya ya. Kebetulan seperti itu. Waktu itu kan kejadiannya tanggal 9 Desember ya, harinya hari Selasa. Kebetulan besok ini kita pas peringatannya istilahnya kita mau ngadakan haul itu pas jatuh harinya hari Selasa tanggal 9 Desember. Nah waktu itu kejadian itu kan subuh ya, jam 4 kejadian itu. Banyak korban yang sudah ditemukan, kayak ditemukan di kali gitu kan. Kami berharap ke depannya untuk anak-anak muda yang lokal di sini juga yang di luar gitu kan, dengan adanya makam seperti ini supaya bisa membuktikan bahwa ini loh apa hasil perjuangan mereka waktu itu. Dengan adanya makam-makam di sini, tolong anak-anak yang muda juga jangan kayak semacamnya masa bodoh itu mah udah yang lewat saja gitu. Jadi dengan berusaha seperti ini kami berusaha maksimal untuk menjaga, melestarikan dan merawat ini semua, dan kami berharap untuk anak-anak muda ke depannya juga ikut melestarikan atau menjaga, merawat makam ini gitu. Kami sudah koordinasi dengan dinas instansi, bahkan kami sebagian para dosen, sebagian para guru, marilah mungkin mahasiswa, anak didik, bahkan sampai ke TK, perkenalkanlah di usia dini mereka untuk menghargai para pahlawan. Alhamdulillah kami sangat didukung oleh mereka, bahkan
sehari-harinya mungkin dari anak didik yang ada di Kabupaten Karawang sangat menghargai kepada pahlawan yang ada di desa kami.